Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anakku kelas 5, dalam video ini Pak Miftah ingin melanjutkan pembahasan soal dalam LKS yang kemarin baru sampai nomor 14. Kita lanjutkan di soal nomor 15. Silahkan dibuka LKS halaman 9, disimak atau bisa juga langsung melihat video dari Pak Miftah ini. Baik, kita baca. Mulai. Nomor 15. Ahmad dan Ridwan pulang sekolah bersama. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang pengemis. Sikap terbaik yang dapat dilakukan Ahmad dan Ridwan adalah A. Memberikan sisa uang sakunya. B. Membiarkan saja. C. Memberikan uang sambil marah-marah. D. Pura-pura tidak melihat. Sikap terbaiknya apa anak-anakku? Sikap terbaiknya memberikan sisa uang sakunya kepada orang yang membutuhkan, tidak ke pengemis saja ya. Orang-orang yang membutuhkan, kalau anak-anakku punya sisa uang, silahkan diberikan. Boleh sebagian, boleh seluruhnya. Karena kan itu udah pulang sekolah. Ya. Oke, lanjut nomor 16. Perhatikan arti dari surat Al-Ma'un di bawah ini. Ini ada beberapa artinya. Kita cocokkan sama pilihannya. Nomor 17. Baik. Arti surat Al-Ma'un ayat ke-7 ditunjukkan oleh nomor. Ayat ke-7 itu apa? Itu kan yang ayat terakhir. Coba kita cari. Dan enggan memberikan bantuan. Ini ayat ke-7-nya. Berarti 3. Oke, kalau anak-anakku masih bingung terkait ini arti lafal Arab surat Al-Ma'un dan artinya pasangannya, coba dibuka-buka lagi, dilihat lagi di LKS-nya, dipelajari lagi. Oke ya. Lanjut nomor 17. Perhatikan penggalan ayat di bawah ini. Arti ayat tersebut adalah alladzina hum yuraun, raun. Kita fokuskan di sini. Oh, ini artinya apa? Riya. Orang-orang yang berbuat riya. Kalau ini orang-orang yang lalai dan sholatnya. Apa? Alladzina hum ang sholatihim sahun. Berarti ini ang sholatihim sahun. Kalau ini. Kalau yang bawah, itulah yang menghadi anak yatim. Apa itu? Itu malah di awal-awal ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada kata-katanya yatim. Kalau ini ada kata-katanya sholat juga. Miskin juga ada kata-katanya miskin. Kalau ini riya yuraun. Itu ya cara menghafalkannya. Mesti ada kata penunjuknya. Riya yuraun. Sholat musallin. Miskin ada kata miskin, yatim ada kata yatim di ayatnya. Nomor 18. Salah satu isi Quran surat Al-Ma'un adalah tentang orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Fawailul lil musallin. Termasuk golongan orang yang lalai terhadap sholatnya adalah, ini siapa yang lalai ke sholatnya, kategorinya yang mana? Orang yang sholat tepat waktu. Itu bukan lalai, itu malah bagus. Anak-anakku harus sholat tepat waktu ya. Lanjut. B. Orang yang memenuhi syarat dan rukun syarat. Ini harus sholat harus memenuhi syarat rukunnya. C. Orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Ini tidak khusyuk dalam sholatnya. Sholat sambil bergurau itu termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Tawadhu ini tidak. Tawadhu itu bagus. Tawadhu itu tidak sombong. Tawadhu itu
Mudahnya seperti itu ya anak-anak. Nomor 19, jumlah huruf pada surat Al-Maun ayat 6. Ayat 6 Al-Maun. Kemarin Pak Miftah sudah hitung. Nanti anak-anakku bisa hitung, dicocokkan ada 13 huruf itu, ya. Kita contohkan yang kecil ini cara menghitungnya ya. Ini kita contohkan cara menghitung ini saja. Alladzi, alif, lam, dzal, ya, nun, kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 ya 8 ro 9 alif 10 hamzah 11 wawu 12 nun 13. Ada 13. Dan kebetulan ayat ke-6 ya ini. Coba Pak Miftah cek biar tidak keliru ya. Alladzi-hum yura'un, ya ini ayat ke-6, ada 13. Cara ngitungnya seperti tadi ya. Oke. Lanjut. Nomor 20. Kalimat alladzi mengandung hukum bacaan alladzi. Ini panjang. Berarti matobi'i. Ini masuk matobi'i. Kalau yang ditanyakan alnya berarti apa? Alif lam al-qamariyah. C. Ini jawabannya A boleh, jawabannya C boleh. Jika sesuai di LKS, kalau di LKS itu kan pembahasannya apa? Pembahasannya matobi'i, berarti jawabannya yang ini. Al-qamariyah kan tidak dibahas di kelas 5. Tapi kalau jawab A boleh, jawab C boleh. Alasannya saja. Kalau jawab A itu berarti ini the mat itu panjang. Setiap ada kata-kata mat itu panjang. The ya sukun bertemu kasroh. Bukan bertemu, ya sukun sebelumnya huruf kasroh. Itu berarti mat. Ini matobi'i. Tapi kalau menjawab C boleh, asalkan alasannya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini termasuknya. Itu ya, pelajaran kelas 4 alif lam qamariyah. Ini. Oke, kita lanjutkan ke Romawi 2. Paham ya alladzi? Kemarin aja yang tanya. Cara baca mat bagaimana? Kok masih bingung? Cara baca tajwid bagaimana? Masih bingung. Anak-anakku, nanti Pak Miftah jelaskan di video berikutnya agar pengetahuan matnya lebih lengkap anak-anakku. Baik, kita lanjutkan. Dan kenapa hukum bacaan itu disebut mat? Ya, nanti kita jelaskan di video berikutnya. Nomor 1. Quran Surat Al-Maun berisi tentang sifat-sifat orang yang mendustakan agama. Gitu. Al-Maun itu kan isinya orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu kadzaba. Itu ya, yang mendustakan agama. Nomor 2, nama surat Al-Maun diambil dari kata yang sama pada ayat terakhir. Al-Maun artinya boleh diisi barang berguna, boleh diisi apa? Pertolongan. Jadi sama itu. Atau disambung pertolongan dengan barang berguna atau berguna, bermanfaat, itu sama aja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf, keliru. Nomor 3. Surat Al-Maun ayat keempat terdiri dari huruf. Ini cara ngitungnya seperti tadi, tapi ini sudah Pak Miftah hitung, jawabannya ada 11. Ini ada 11. Lanjut. Surat Al-Maun adalah surat ke berapa dari berapa total surat dalam Al-Quran? Surat Al-Maun itu ada surat nomor 107 dari 114. Nah, kan kalau ada yang keliru dibenarkan. Lanjut. Nomor 5, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin termasuk orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama kan banyak ya. Ada yang lalai sholatnya, ada yang itu salah satunya ini
orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Maka anak-anakku kalau punya misalkan uang jajan sisa itu bisa diberikan orang membutuhkan. Misalkan ke sekolah bawa makanan banyak, dia dibagi ke temannya. Itu ya anak-anak. Lanjut kita ke soal nomor 6. Kata wayamnauna mengandung hukum bacaan. Mim mati bertemu dengan nun. Itu berarti izhar safawi. Kalau mau jawab ini berarti izhar safawi. Tapi kalau yang belakang on ini juga boleh. Ini panjang. Ayo panjang itu apa? Kata kuncinya kalau bacaan panjang itu mad. Mad wa yamna'unal ma'un, karena ini masih dilanjut tidak di akhir surat, berarti ini matobi'i. Wa yamna'una berarti ini jawabannya ada dua. Satu, idhar safawi karena ada mim mati bertemu dengan selain mim dan ba, itu di buku LKS-nya. Ini nun kan bukan mim bukan ba, berarti idhar safawi. Aun ini berarti matobi'i. Mat artinya panjang, dibaca dua harokat, satu alif atau dua harokat. Itu ya. Nomor 7, umat Islam tidak boleh melakukan perbuatan riya. Riya artinya pamer, atau boleh dijawab pamer, boleh dijawab berbuat sesuatu karena ingin dipuji, boleh. Dijawab berbuat sesuatu karena karena tidak diniatkan untuk Allah, itu juga boleh. Nomor 8, idgham bila gunah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Idgham bila gunah itu ya, di LKS ada. Baik, kita lanjutkan nomor 9. Huruf ikhfa jumlahnya ada berapa? Ikhfa jumlahnya ada banyak sekali. Ikhfa itu jumlahnya ada berapa? 15. Ini Pak Miftah buat singkatan di ikhfa ini. Ikhfa singkatannya apa? Jaza, dodo, suka, sate, sidat. Coba biar gampang menghafalkan. Jaza, jasa, dodo, suka, sate, sidat. Itu huruf ikhfa biar mudah. Jasa, dodo, suka, sate, sidat. Jim, zai, dal, zal, dodo, ya. Suka, sin lagi. Kaf, sate, shin, tetok, sidat. Kan ada sin, ada shin, ada shot, ada tha, itu semuanya masuk. Dat, kan ada dal, ada zal, ada dol, dot, ada do. Itu semuanya masuk di ikhfa. Syaratnya apabila ada nun sukun atau tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa itu. Jumlahnya ada 15. Ini ikhfa hakiki. Nanti ada ikhfa safawi. Tapi ini di kelas 5 ini ikhfa hakiki dulu. Lanjut. Nomor 10. Surat Al-Maun ayat ketiga berisi salah satu ciri orang yang mendustakan agama, yaitu ayat ketiga. Pelit tidak memberi orang miskin. Gimana ayatnya? Coba ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Memberi makan orang miskin. Itu ya. Di orang pelit itu. Lanjut kita ke Romawi 3. Nomor 1. Siapakah yang disebut pendusta agama dalam Quran surat Al-Maun? Banyak itu. Dari pertama orang yang menghardi anak yatim, terus orang yang tidak memberi makan orang yang membutuhkan atau orang miskin, orang yang lalai sholatnya, orang yang riya atau pamer. Itu ya. Ada 4 kira-kira. Langsung kita ke nomor 2. Sebutkan perilaku tercela yang dijelaskan dalam surat Al-Maun. Perilaku tercela. Perilaku itu kan perbuatan.
Berarti boleh ini pamer dengan kepintarannya. Boleh pamer dengan barang-barang yang dimiliki. Misalkan punya pulpen bagus, punya buku bagus, dipamer-pamerkan. Atau pamer dengan ibadahnya. Itu tercela juga. Atau ada yang kelihatannya bagus tapi itu tercela. Orang sholat itu kan bagus. Tapi kalau sholatnya sambil guyon, sambil mainan, itu menjadi hal yang tercela. Berarti salah satu contoh perilaku tercela apa? Sholat sambil bergurau. Itu orang yang tercela ya anak-anak. Makanya kalau sholat harus anteng, khusyuk. Lanjut soal nomor 3. Tulislah terjemah surat Al-Ma'un ayat ke-5. Ayat ke-5 artinya sifat manusia dusta, ancaman bagi keliru, mohon maaf. Ayat ke-5 itu coba kita baca dulu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahdu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Atau kalau sesuai di LKS bacanya seperti orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jawabannya seperti itu. Nomor 4, sebutkan isi atau kandungan surat Al-Ma'un. Isinya banyak, ini soal jawabannya hampir sama dengan nomor 1. Isinya apa? Tentang sifat manusia dusta. Terus ancaman bagi orang-orang yang lalai sholatnya atau sholatnya celelean. Ancaman bagi orang-orang yang riya atau pamer. Itu ya jawabannya. Nomor 5, jelaskan sikap kalian sebagai seorang pelajar setelah mengetahui isi atau kandungan Quran surat Al-Ma'un. Kandungan itu isi ya, isi atau inti sari dari surat Al-Ma'un. Pesan yang ingin disampaikan dari surat Al-Ma'un itu apa? Pesannya apa? Sebagai pelajar, anak-anakku kan pelajar ya, harus rajin beribadah, harus kalau melakukan sesuatu tidak boleh pamer, beribadah tidak boleh pamer, punya sesuatu barang tidak boleh pamer. Itu ya anak-anakku, tidak boleh riya. Terus harus menyayangi sesama, menyayangi teman di sekolahan, teman yang bermain di rumah, dan teman yang lain. Jadi harus menyayangi sesama. Itu pembahasan dari Pak Miftah. Untuk video selanjutnya, sebelum ke video selanjutnya, pembahasan ini silahkan anak-anakku cermati, anak-anakku pahami, agar ilmunya bermanfaat, agar pengetahuannya benar. Sekian, kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.